Ini foto ronsennya X-ray terakhir ya. Kalau diperhatiin dari foto ronsennya kelihatan BS-nya ini ada di tengah-tengah ya. Dia ada di sini nih. Kembali lagi di radiotorto.id, Duta Racun Tortoise Indonesia. Apa kabar semuanya? Kembali lagi di sebuah channel yang hobinya meracunkan lo terus akan tortoise, apalagi kalau bukan radiotorto.id. Silahkan di follow Instagram kita di @radiotorto.id dan juga di subscribe channel ini bos, Radio Torto ya. Di video kali ini masih bersama gue Raditya Hardanto, mimpin radiotorto.id. Kita bakal membahas soal Torto yang adalah tortoise juta umat yang banyak banget yang punya di Indonesia. Ini spesies yang sebenarnya menurut gue bukan buat newbie ya. Ini levelnya level intermediate lah, karena dia butuh lampu, dia butuh suhu yang tinggi, dia habitatnya di gurun gitu ya. Jadi menurut gue buat newbie sih ini agak repot. Plus tortoise jenis ini punya beberapa penyakit mematikan yang kalau newbie yang megang menurut gue bisa bikin stres ya. Inilah dia sulcata tortoise. Tuh, yang lagi gue pegang. Ya, ini versinya agak gelap warnanya. Ya, ada yang bilang negro, ada yang bilang melanistik ya, ada yang bilang dark brown, coklatos dan segala macam lah bahasa marketingnya. Jadi pokoknya intinya ini jenis yang gelap, bukan jenis yang cerah seperti biasanya ya. Oke, jadi sulcata ini adalah sulcata yang sedang dirawat di Puskesto, Pusat Kesehatan Torto. Udah sekitar 3 mingguan dirawat ya. Ownernya Sultan dari Karawaci. Jadi sulcata ini diagnosanya BS. Confirm BS karena dia sudah cek di vet, sudah ronsen di vet. Ya, ini sulcata BS. Ini foto ronsennya X-ray terakhir. Ya, kalau diperhatiin dari foto ronsennya kelihatan BS-nya ini ada di tengah-tengah ya. Dia ada di sini nih. Oke, ada di situ. Nah, sebenarnya BS itu adalah penumpukan urates ya, yang berlebihan dan akhirnya membentuk sebuah batu. Kalau di manusia kayak batu ginjal sebenarnya. Kenapa sih tortoise bisa ada BS? BS itu adalah kelebihan protein. Kan ya, jadi lebihan protein dalam tubuh yang nggak bisa keluar akhirnya membentuk batu dan akhirnya menjadi bladder stone. Jadi BS itu adalah lebihan protein. Jadi cara penanggulangannya sebenarnya adalah agan jangan terlalu banyak mengasih atau memberikan torto agan makanan-makanan yang mengandung protein tinggi seperti toge, seperti kacang-kacangan, kacang panjang dan segala macam lah. Ya, tapi bukan artinya itu nggak perlu buat torto. Salah juga kalau itu. Ya, protein juga diperlukan sama tortoise, tapi secara jumlah nggak begitu besar. Jadi misal agen tetap mau ngasih toge, mau ngasih kacang panjang dan segala macam, secara jumlah mungkin cuma 2 kali seminggu itu udah lebih dari cukup menurut gue untuk tortoise. Apalagi sulcata, apalagi istar, apalagi beberapa testudo tortoise yang menghasilkan urates alias urates. Ya, jadi sulcata ini adalah BS, dia ada BS-nya di tengah sini, tadi sudah ada di X-ray-nya ya. Dan sebenarnya kalau secara teori itu BS itu bisa dikeluarkan secara manual oleh torto ya. Bentuknya tuh kalau sehat tuh akan seperti odol ya, tapi kalau misalnya udah berbentuk kerikil-kerikil atau malah menjadi batu, itu udah adalah tanda-tanda torto ini sebenarnya nggak sehat dan bahaya karena bisa makin mengeras dan akhirnya malah menjadi BS yang lebih besar gitu. Jadi tips gue untuk agan yang keep torto yang mengeluarkan BS, sekali lagi sulcata, istar, beberapa testudo tortoise juga, adalah jangan sampai dehidrasi tortonya. Jadi kasih asupan air yang banyak. Ya, rajin rendam setiap hari kalau bisa 10-15 menit sambil dijemur. Ya, ada water dish di kandang. Seminggu sekali atau 2 kali kasih makanan-makanan yang mengandung air banyak seperti timun, ya, seperti selada air gitu-gitu ya. Jadi dia butuh asupan air yang cukup karena kalau enggak dia bisa BS ya. Protein yang berlebih itu bisa menghasilkan batu, jadinya bladder stone. Gitu. Sama kuncinya juga sebenarnya dalam memegang sulcata atau jenis
jenis torto yang mengeluarkan BS adalah dengan variasi makanan. Jangan memberikan makanan yang sama terus. Ya, variasi makanan membuat dia pencernaannya bagus, akhirnya pupnya juga lancar. Gitu, karena kalau misalnya udah ada BS itu biasanya torto itu akan susah pup karena pupnya ketahan sama BS-nya dia. Oke. Terus ciri-ciri tortoise yang di dalam tubuhnya itu ada BS ya, biasanya mereka akan malas makan ya, malas makan, tapi memang ada juga torto yang dengan BS tapi makannya masih aman, itu masih bagus ya. Tapi biasanya torto yang BS itu dia akan malas makan, dia akan malas geraknya jadi nggak aktif karena dia ada beban di dalam tubuhnya dia. Terus biasanya kalau gerak pun agak sedikit pincang, entah berat sebelah kanan entah berat sebelah kiri. Itu tergantung posisi BS-nya dia dari mana. Ya, jadi kalau misalnya Agan ngelihat torto Agan kayaknya jalannya susah atau pincang, itu sebenarnya indikasinya BS. Gitu ya. Terus berikutnya sebenarnya sama kayak torto-torto yang sakit lah ya. Jadi pasti dia lemes, pasti dia matanya sayu. Nah, kalau BS itu bisa juga dicirikan adalah tortonya itu sering ngeden. Jadi kalau misalnya Agan sering lihat tortonya kayak nah gitu, ngeden gitulah, kayak misalnya mau pup ya, itu juga ada indikasi dia terkena BS. Tapi itu semua adalah indikasi, itu semua adalah asumsi. Pastinya Agan harus X-ray ya untuk menentukan apakah torto Agan itu ada BS-nya atau enggak. Agan harus X-ray, ronsen di vet, karena kalau enggak mungkin bisa. Itu semua asumsi ya. X-ray di vet berapa sih harganya? Sekitar 250-an, 250 ribuan satu torto. Nah, Agan bisa berhemat sebenarnya, itu kan satu X-ray kan kotak besar gitu ya, sekitar mungkin berapa ya, 50 kali 50 cm kali ya satu alatnya itu. Jadi Agan bisa memaksimalkan dengan beberapa tortoise yang size kecil. Misalnya size 12 cm segini, mungkin bisa 3 sampai 4 torto Agan bisa dalam satu kali X-ray. Jadi Agan bisa berhemat ya, nggak rugi. Jadi bisa langsung satu kali X-ray ada 4 tortoise yang bisa Agan X-ray. Ya, jadi menentukan BS harus via X-ray untuk memastikan. Kalau nggak itu hanya asumsi. Sulcata ini udah ada di Poskesto, Pusat Kesehatan Torto, selama kurang lebih 3 mingguan ya. Gue baru sadar, gue ngapain pakai lampu sih? Gue ngomong pakai UVA barusan, anget pantesan ya. Jadi Sulcata ini ada 3 mingguan lah di gue. Dia setelah dibawa ke vet ada BS dan belum rela untuk melakukan operasi ownernya ya. Operasinya harusnya di tengah kalau misalnya BS tuh ya. Jadi mau nggak mau kalau misalnya BS-nya ada di tengah itu harus operasi. Kalau BS-nya ada di ujung anus, sebenarnya vet itu punya cara untuk bisa mencongkel BS. Jadi dia bisa ditusuk dari anus pakai obat, akhirnya BS itu pecah, terus ditarik manual sama vet. Kalau misalnya BS-nya di ujung. Tapi kalau BS-nya di tengah agak susah. Karena harus operasi, berarti harus ngebelek plastron. Ya emang itu operasi besar lah karena badannya dibelek kan. Jadi ownernya juga masih ragu. Nah, akhirnya di treatment di Puskesto untuk penanggulangan BS ini. Harapannya adalah semoga BS-nya bisa turun ke bawah. Bagus lagi kalau misalnya BS-nya bisa keluar selama treatment di sini. Ya, pengobatan yang dipakai di sini gue menggunakan anjuran dari vet semuanya, bukan asumsi tapi semua dari vet. Yang pertama kita pakai ini, Pedialyte. Ya, Pedialyte ini adalah sebenarnya cairan anti dehidrasi. Sekali lagi yang tadi udah gue sempat bahas di awal, tortoise dengan BS itu biasanya akan malas minum ya, dan padahal dia sangat butuh cairan. Ya, sangat butuh cairan untuk mengeluarkan BS besar yang ada di dalam tubuhnya dia. Jadi minum itu harus menggunakan cairan ini, menggunakan cairan Pedialyte. Nah, penggunaannya adalah force feed. Ya, harus disuntik ke mulutnya, dibuka mulutnya, suntikin ini 1 cc sekali suntik ya. Jadi kalau dalam satu hari ada 2 kali makan, 2 kali pagi dan sore, dan itu harus pakai di force feed sama si Pedialyte ini. Jadi total satu hari ada 2 cc Pedialyte yang masuk ke dalam dia via force feed. Ya, ini Pedialyte bentuknya cairan aja kayak air putih. Ini bagus banget buat dehidrasi. Terus berikutnya adalah antibiotik. Oke, ini antibiotik dari vet juga. Antibiotik dari vet 1 kali per hari disuntikin ke dia, force feed juga via force feed, karena Sulcata ini hitungannya bukannya dia nggak makan sama sekali, masih makan, tapi makannya minim ya, makannya nggak banyak dan milih-milih ya, dia makannya nggak banyak, milih-milih. Jadi kita butuh antibiotik juga buat menjaga nutrisi dalam badannya dia, buat pengobatan juga, plus buat dia biar lebih strong lah dalam fase BS ini ya. Sebenarnya cuma 2 itu,
force feed yang kita set ke dia, yang kita suntikin ke dia. Di luar itu sebenarnya akan sama. Gue setiap rendam juga pasti menggunakan electrolyte, ya. Terus dia akan gue kasih kalsium juga dalam bentuk cair selama direndam, jadi tetap terjaga nutrisinya. Dan secara makan pasti variasi ya, walaupun dia makannya nggak banyak. Nah, cerita berlanjut sebenarnya setelah sekitar 1 mingguan di sini dengan treatment yang tadi gue lakuin. Gue banyak kasih makan buah juga, seminggu bisa 2 kali 3 kali buah. Buah itu bisa pepaya, bisa tomat, bisa timun yang gue kasih ke dia. Dan ternyata ada perkembangan yang luar biasa. Perkembangan yang luar biasa tuh gue sering banget melihat dia bisa ngeden-ngedennya. Dan akhirnya gue coba rendam dia pakai air hangat, pakai electrolyte juga, dan gue benar-benar ngelihat bahwa di plastronnya dia ini, di anusnya di bawah itu udah akan keluar BS yang besar di sini waktu itu. Ya, oke. Sayangnya gue nggak sempet videoin karena itu bener-bener spontan banget. Karena itu bener-bener spontan, gue juga nggak prepare untuk ngevideo. Jadi pas gue lagi ngerendam, dia bener-bener lagi ngeden, langsung gue eksekusi di situ. Jadi gue nggak sempat bikin video, gue cuman ada video-video dikit, video-video singkat yang sempat gue ambil. Tapi itu pasca gue bisa mencongkel BS besarnya. Ya, jadi pasti lagi ngeden banget ya, pasti lagi ngeden. Gue bantu dengan air hangat yang lagi direndam. Gue mulai pijit-pijit bawahnya, ya. Gue bantu dengan kayak gini-gini, ya kan. Akhirnya dia makin ngeden, akhirnya bisa keluar pelan-pelan, ya, dengan cara gue congkel. Oke, gue congkel pakai ini. Ini alat besi yang sebenarnya dipakai untuk force feed sebenarnya ya. Oke, untuk force feed ini ada 2 ujung. Ini buat torto yang lebih kecil biasanya pakai ini buat torto yang lebih besar, ya, bentuknya kayak sendok, bisa dicongkel mulutnya. Nah, ini gue pakai ini. Jadi saat dia anusnya kebuka itu, ya, ini kan anusnya kebuka nih, pelan-pelan dicongkel pakai ini. Tapi harus ekstra hati-hati, dan menurut gue don't try this at home ya. Buat lo yang belum pernah sama sekali, jangan, karena ini akan berpotensi melukai tortoise. Jadi saran gue harus dibawa ke vet. Dia lihat caranya dia untuk mencongkel tortoise, karena mencongkel BS ini kalau misalnya nggak bisa, malah jadi terlalu dalam, berbahaya, bisa berdarah, bisa luka, dan malah bisa fatal, bisa sangat fatal. Nah, itu pun gue memutuskan buat langsung gue congkel secara perlahan, karena benar-benar di ujung, udah di ujung bladder stone-nya. Ya, udah di ujung, anusnya ini udah kebuka, ya, anusnya udah kebuka banget. Akhirnya gue congkel pelan-pelan pakai ini, dan pas gue congkel nggak terlalu dalam, udah kena. Jadi biasa tuh udah ada. Gue udah berhasil menyentuh. Ya kan lo pasti ngerasa ya kalau misalnya lo masukin ini ke dalam dan keras gitu. Jadi pas gue masukin tuh tek gitu loh. Ada sesuatu yang menahan. Nah, ini pasti adalah BS-nya. Gue congkel pelan-pelan secara halus, dan akhirnya keluar pelan-pelan, tapi nggak langsung ya. Jadi BS-nya tuh kan besar, mungkin bulatan besar ya, tapi pelan-pelan hancur, dan bentuknya kayak gini nih. Oke, ini adalah BS yang sudah hancur, yang pelan-pelan secara perlahan bisa keluar pelan-pelan, nggak langsung ya. Jadi keluarnya itu nggak langsung, secara bertahap. Keluar secara bertahap, dan akhirnya bisa keluar sebanyak ini. Jadi bayangin, ini aslinya mungkin yang sama banget kayak yang di X-ray ini, aslinya mungkin segede gini, sebulet itu, tapi lama-kelamaan hancur pelan-pelan, akhirnya dicongkel pelan-pelan, akhirnya bisa sebanyak itu jadinya. Ya, ini gue eksekusi kurang lebih setengah jam sampai 1 jam full proses ini, karena pas dia ngeden gue coba bantu congkel keluar, habis itu dia diem lagi, nggak ngapa-ngapain, nggak gue paksa, gue diemin juga, gue rendam lagi, dia ngeden lagi, gue bantu lagi, gue congkel lagi, habis itu udah diem lagi, ya, gue rendam lagi, dia ngeden lagi, gue push lagi, gue congkel lagi, kayak gitu. Jadi prosesnya juga kayak seperti itu, karena kita nggak bisa tiba-tiba congkel aja, kita harus lihat saat dia ngeden juga. Jadi dia ngebantu dengan ngeden, kita bantu dengan congkel, ya. Tapi sekali lagi, jangan coba-coba sendiri teman-teman ya. Kalau misalnya agen masih ragu, dibawa aja ke vet, biar pastiin ya. Ke vet paling nggak begitu mahal, cuma berapa ratus ribu kalau untuk seperti ini, daripada agen merelakan sulcata agen lewat ya, karena ini jadi malah bahaya. Ya, akhirnya setelah semua BS bisa kecongkel, bisa keambil, dia udah sama sekali nggak ngeden lagi. Gue cek dia udah bener-bener udah nggak ngeden, udah jalan-jalan seperti biasa. Dan setelah itu ada perbedaan yang luar biasa di sulcata ini. Dia setelah BS besar ini keluar, jadi makannya bagus, makannya jadi rakus lagi, dan pupnya udah normal lagi. Ini pup 3 hari setelah BS-nya ini keluar. Ya, pupnya seperti itu, udah besar, udah padet, udah kayak emang tortoise normal. Dan good news-nya adalah udah keluar lagi urates, tapi yang versi seperti odol. Ya, ini ya. Tuh lo lihat.
ini Urates yang sehat tuh seperti ini, bentuknya seperti odol, ya bentuknya seperti odol, sama sekali nggak ada part yang keras, semuanya cair semua. Nah betapa happy-nya gue sebenarnya ngelihat sulcata ini setelah perawatan 2 minggu 3 minggu di sini udah bisa mengeluarkan BS yang begitu besar dan udah berganti sekarang Uratesnya menjadi Urates seperti odol. Ya, alhamdulillah, ajaib emang nih. Gue juga sebenarnya kaget dengan apa yang bisa kita hasilkan di Puskesto ini. Ya, alhamdulillah ini udah menunjukkan perubahan yang begitu luar biasa, dan dia per hari ini akan dibawa lagi sama ownernya, bakal di X-ray lagi di vet. Kita lihat update dari sulcata ini, bentuk BS seperti apa, apakah masih utuh ataukah mulai berkurang atau udah sama sekali hilang. Nanti akan gue update lagi di video berikutnya. Ya, yang jelas ini sulcata hebat, BS Survivor udah keluar banyak banget BS, dan semoga bisa benar-benar hilang dan semoga bisa sehat kembali seperti sedia kala. Oke, sip lah kalau begitu. Sudah selesai untuk video sekarang tentang sulcata, tentang BS, tentang ciri-ciri, tentang penanggulangan, tentang tips dan trik untuk memegang sulcata yang sedang BS ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya. Salam jangan terlambat. Adios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.